Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Alimah Lasari, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Ekonomi Syariah 5. Di sini seperti biasa saya akan memberikan tanggapan terkait video dari Bapak Abdul Nafi selaku dosen pengampu mata kuliah Peradaban Islam Nusantara. Kali ini beliau menjelaskan tentang perkembangan peradaban Islam pada pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Jadi, setelah wafatnya Rasulullah yang menggantikan kepemimpinan Rasulullah yaitu para Khulafaur Rasyidin. Baik, selanjutnya kita terlebih dahulu membahas apa sih Khulafaur Rasyidin itu sendiri. Jadi, secara bahasa, Khulafaur Rasyidin berasal dari kata khulafa dan ar-rasyidin, yaitu khulafa jamak dari khalifah yang artinya pengganti atau pemimpin, sedangkan ar-rasyidin yaitu artinya mendapatkan petunjuk. Jadi dapat disimpulkan orang yang ditunjuk sebagai pengganti untuk memimpin yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah. Siapa saja sih Khulafaur Rasyidin itu sendiri? Khulafaur Rasyidin itu ada empat para sahabat Nabi. Yang pertama yaitu Abu Bakar Asy-Siddiq, yang kedua yaitu Umar bin Khattab, yang ketiga yaitu Utsman bin Affan, dan yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Yang pertama kita akan membahas tentang Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq. Abu Bakar Asy-Siddiq mempunyai nama lengkap yaitu Abdullah bin Abi Quhafa bin Utsman bin Amr bin Mas'ud bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Walid bin Fihr At-Taimi Al-Quraisy. Kemudian beliau lahir pada tahun 572 Masehi dan wafat pada tanggal 23 Jumaidul Akhir tahun 13 Hijriah atau 23 Agustus 634 Masehi. Kemudian masa jabatan Abu Bakar Asy-Siddiq itu selama dari tahun 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi, yaitu selama 3 tahun. Kemudian kemajuan peradaban Islam pada masa pemerintahan Abu Bakar. Yang pertama, beliau memperbaiki sosial masyarakat karena pada waktu itu masyarakat itu kebanyakan murtad dan tidak mau membayarkan zakat. Kemudian yang kedua yaitu perluasan dan pengembangan wilayah Islam seperti Syriah, Irak, Madinah, dan Taif. Kemudian yang ketiga mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran menjadi mushaf Al-Quran. Kemudian yang keempat yaitu sebagai kepala negara dan pemimpin umat Islam yang mengatur negara, masalah agraria, pendidikan, politik, dan membentuk tentara. Kemudian yang kelima yaitu meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Kemudian khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memiliki nama lengkap yaitu Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Al-Uzza bin Ribah bin Abdullah bin Qas bin Razail bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Umar bin Khattab lahir pada tahun 579 Masehi dan wafat pada tahun 23 Hijriah atau 3 November 644 Masehi. Masa jabatan Umar bin Khattab yaitu 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi, yaitu selama 10 tahun ya, kurang lebih 10 tahun. Kemudian peradaban Islam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, beliau memajukan, yang pertama yaitu beliau memajukan politik, yaitu menstabilkan daerah-daerah yang dikuasai Islam seperti Madinah, Mekah, Taif, Irak, dan Syriah, kemudian dikondisikan dengan aman dan tentram. Kemudian juga beliau mengirimkan para tentara untuk memperluas wilayah seperti Persia dan Mesir. Yang kedua yaitu meningkatnya struktur pemerintahan. Pemerintahan disusun dengan rapi terutama di bidang keuangan dengan adanya baitul mal, surat menyurat seperti kalender, dibuatnya kalender Hijriah. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatnya perkembangan ekonomi yaitu pertanian, perdagangan antara daerah. Kemudian yang keempat yaitu meningkatnya kemajuan pengetahuan. Jadi Masjid Nabawi itu dijadikan pusat ilmu pengetahuan. Kemudian para ulama-ulama itu dijadikan untuk mengajar masyarakat yang sedikit sekali pengetahuannya tentang agama Islam. Kemudian yang kelima yaitu meningkatnya kemajuan sosial, dan yang keenam yaitu meningkatnya kemajuan Islam. Jadi selanjutnya yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan nama panggilannya yaitu Abu Abdullah Al-Amawi Al-Quraisy dan diberi gelar yaitu Zunnurain yang artinya mempunyai dua cahaya karena beliau menikahi dua putri Rasulullah. Kemudian lahir pada tahun 577 Masehi atau 12 Dzulhijjah 35 sebelum Hijriah dan wafat pada tahun 35 atau 656 Masehi. Masa jabatan Utsman bin Affan yaitu dari tahun 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 656
Masehi. Kemudian peradaban Islam pada masa Utsman bin Affan yang pertama yaitu memperluas wilayah kekuasaan Islam seperti Albania, Azerbaijan, kemudian Turki, Afrika, dan daerah Eropa. Kedua yaitu memperluas Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Yang ketiga yaitu membukukan dan meresmikan mushaf yang disebut mushaf Utsmani. Dan yang terakhir yaitu setiap hari Jumat memerdekakan seorang budak atau biladar. Selanjutnya yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib bin Abdullah bin Muthalib adalah sepupu Rasulullah dan mantu Rasulullah. Sejak kecil beliau sudah ikut dengan Rasulullah. Masa jabatan Ali lahir pada tahun 23 Masehi dan wafat pada tahun 40 Hijriah atau 661 Masehi. Masa jabatan Ali bin Abi Thalib yaitu 35 sampai 40 Hijriah atau 656 sampai 661 Masehi. Kemudian peradaban Islam pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib yaitu yang pertama mengaktifkan kembali sistem distribusi pajak tahunan, yang kedua yaitu selektif dalam seleksi pemilihan gubernur dan pengawalnya, kemudian yang ketiga yaitu sistem renumerasi yaitu penyempurnaan gaji pada pegawainya sehingga pegawainya sejahtera dengan gaji yang tidak pas-pasan. Kemudian yang keempat yaitu menjunjung tinggi kepentingan rakyat. Jadi cukup sekian bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.